Sharing singkat tentang bagaimana caranya membuat profile statistik template menggunakan Premiere Pro. Contohnya seperti ini. Oke, di sini udah gue buka Premiere Pro-nya dan sudah gue siapin juga beberapa layer nih. Ini banyak nih. Ini sekitar 10 layer karena nanti kita akan membutuhkan layer yang lumayan banyak. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buat background-nya dulu. Kita ke New Item, lalu ke Color Matte, kemudian oke. Di sini gue pilih warna putih. Atau nanti bisa teman-teman sesuaikan. Gue drag ke sini. Untuk durasinya kita buat ya bebas. Mungkin gue buat 9 detik, hampir mau 10. Oke. Lalu kemudian gue import foto gue dulu. Kemudian gue drag ke sini. Durasinya gue panjangin juga, gue samain. Kita samain aja. Lalu kemudian gue pengen memberikan lingkaran border. Kita ke pen tool, klik tahan, lalu kita pilih ellipse tool. Nah, langsung kita buat di sini. Sambil tekan tombol shift di keyboard agar ukurannya tetap proporsional. Klik lalu tahan dan drag. Oke, mungkin kira-kira segini. Lalu kemudian kita ke Essential Graphic, kita ke Edit, dan kita ke bawah. Untuk fill-nya kita unchecklist, dan kita menggunakan stroke. Oke, stroke-nya gue kasih sekitar 30. Seperti ini. Kemudian kita kasih center tengah. Dan untuk warnanya kita menggunakan gradient. Kita ke efek, kemudian kita cari efek RAM. Langsung kita drag ke sini. Oke, kemudian durasinya juga kita samain. Lalu kemudian kita ke efek control, scroll ke bawah. Kita ganti warnanya. Di sini gue kasih warna mungkin ini aja, atau nanti teman-teman bisa disesuaikan. Kemudian end color-nya gue kasih yang lebih mudah. Nah, jadinya seperti ini. Oke, lalu kemudian kita ke fotonya ini, foto teman-teman nanti. Kita pilih di sini, kemudian kita ke efek control. Lalu gue pengen meresize, gue pengen besarin sampai dia memenuhi lingkaran ini. Oke. Dan kita atur posisinya, teman-teman. Oke, kalau sudah, kita ke opacity, lalu kita masking, kita menggunakan ellipse max. Nah, klik di sini. Kemudian tinggal kita sesuaikan aja dengan bordernya ini. Kita besarin agar lebih jelas. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau sudah, kita ke efek control lagi. Max feathernya kita kasih 0. Nah, seperti ini. Jadi sudah bersih. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kemudian untuk border dan foto kita blok dan kita nest. Klik kanan lalu nest. Kita namain aja foto. Lalu klik OK. Dan kemudian kita pilih foto ini. Kita ke efek control. Di sini bisa teman-teman resize dan reposisi. Oke, kira-kira segini. Kemudian kita posisikan di pinggir sini. Oke teman-teman, lalu kemudian langsung saja kita animasikan. Kita maju 15 frame. 1, 2, 3. Kita nyalakan keyframe di scale-nya. Kemudian kita balik ke awal. Scale-nya kita kasih 0. Oke, jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Dan seperti biasa, agar lebih halus, keyframe akhir kita kasih is in. Keyframe awal kita kasih is out. Coba kita cek lagi. Nah. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian kita membuat statistiknya di sini, di bawah sini. Kita ke pen tool lagi. Lalu kemudian klik, tahan, dan kita menggunakan rectangle tool. Oke.
Dan di sini gue besarin dulu. Lalu kita buat di sini, klik, tahan, dan drag. Oke, kemudian kita ke Essential Graphic. Kita pilih yang shape ini. Lalu di sini stroke-nya kita unchecklist dan fill-nya kita checklist. Oke, dan fill-nya kita ganti misalnya warna yang agak gelap seperti ini. Lalu klik OK. Kemudian kita ke efek control, scroll ke bawah. Di sini uniform scale kita unchecklist. Lalu untuk vertical scale-nya kita besarin sesuai kebutuhan. Oke, mungkin kira-kira segini. Kemudian kita view dulu agar kita tahu posisinya. Dan tinggal kita atur nih posisinya teman-teman. Oke, kira-kira segini. Ataupun nanti teman-teman bisa sesuaikan. Lalu kemudian durasinya kita samain, kita panjangin. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita duplikat garis ini. Tekan Alt di keyboard. Lalu klik grafik ini. Kemudian drag ke atas. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita duplikat warna gradasi dari bordir di foto ini. Kita klik di nest yang foto ini, klik 2 kali. Oke, kemudian kita klik di grafik, lalu ke efek control. Arahkan kursor di RAM, kemudian klik kanan, lalu pilih copy, kemudian kita kembali ke sequence 1, dan kita pilih yang duplikat ini, kemudian tekan Ctrl V. Nah, jadi dia sudah mengikut gradasinya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya kita animasikan. Di sini kita tutup dulu yang gradasi, kemudian kita animasikan dulu yang warna dasar. Oke, kemudian kita ke efek control, scroll ke bawah. Kita drag ke awal. Nah, seperti ini. Kita nyalakan keyframe di horizontal, tapi ukurannya kita ganti menjadi 0. Kemudian kita maju 15 frame sesuai pergerakan dari foto tadi. 1, 2, 3. Kita kembalikan menjadi 100. Oke, jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini kita samain keyframe akhir kita kasih is in dan keyframe awal kita kasih is out. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita animasikan yang warna gradasi. Jadi kita buat animasi ring statistiknya. Oke, kita buka dulu. Kemudian kita kembali ke keyframe akhir yang warna dasar tadi. Oke, di keyframe ke-15. Dan ini durasinya kita majuin segini. Oke, lalu kita ke warna yang gradasi, yang grafik kedua. Kemudian kita ke efek control. Lalu kemudian kita nyalakan keyframe di horizontal juga. Kemudian kita maju sekitar 10 frame aja. 1, 2. Kita buat jangan 100. Jadi misalnya skillnya adalah sekitar 80% misalnya. 80. Oke, nah segitu. Kemudian tadi di keyframe awal belum kita rubah. Di sini kita rubah menjadi 0. Oke, jadi kalau coba kita cek teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Lalu kemudian sama seperti yang tadi. Agar lebih halus, keyframe akhir kita kasih is in, keyframe awal kita kasih is out. Oke. Kita cek lagi. Oke, mantap teman-teman. Lalu kemudian kita buat sekalian nama-nama skillnya di sini. Oke. Kita pergi ke file, new, lalu legacy title. Oke. Di sini misalnya kita buat Adobe Photoshop. Oke, untuk size-nya gue kasih sekitar 50. Dan untuk font-nya gue menggunakan Gotham. Lalu kita pilih yang bold. Oke. Lalu untuk warnanya kita kasih hitam. Oke, seperti ini. Kalau ukurannya terlalu gede, kita resize lagi
mungkin sekitar 30. Oke, seperti ini. Lalu kita posisikan ke sini. Oke, kira-kira segini. Kemudian di sini kita tambahin teman-teman. Oke, kira-kira segini. Kalau sudah, kita close. Dan kita drag ke sini. Nah, seperti ini. Kita perbesar biar lebih jelas. Oke, seperti ini. Mantap, teman-teman. Kemudian kita kasih efek crop di sini. Jadi nanti dia muncul dari balik garis ini, garis statistik ini. Kita ke efek. Kemudian kita pilih efek crop. Tinggal kita drag ke title sini. Lalu kemudian kita ke efek control, scroll ke bawah. Lalu untuk munculnya kita barengin dengan munculnya garis gradasi ini. Oke, berarti kita ke frame ke 10. 1, 2. Kita nyalakan keyframe di posisi, scroll ke atas. Di sini. Kemudian scroll ke bawah. Klik di crop. Lalu kemudian kita adjust crop yang bottom. Oke. Di sini kita adjust kira-kira segini. Oke, lalu kemudian kita nyalakan keyframe di bottom. Kemudian kita drag ke awal. Kita scroll ke atas. Kita pindahkan posisinya ke bawah. Oke, lalu kemudian kita ke crop lagi, scroll ke bawah. Kita klik di crop. Kemudian kita naikin lagi cropnya. Oke, jadi kalau coba kita cek. Nah, ini agak overlap. Berarti kita adjust yang crop lagi. Klik di title, scroll ke bawah. Di keyframe akhir. Tinggal kita adjust yang bottom lagi, teman-teman. Nah, di sini coba kita cek. Oke, kita ke title lagi. Lalu kita ke keyframe yang awal. Di sini kita klik di crop. Nah, di sini juga kita naikin lagi. Sekitar segini. Coba kita cek. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, cukup cantik. Oke. Oke, seperti ini, teman-teman. Sudah jadi untuk yang statistik yang pertama. Jadi untuk yang statistik kedua, kita duplikat aja 3 layer ini. Kita blok, kemudian tekan Alt, tahan, klik, lalu drag ke atas. Oke, jadi yang pertama ini kita nest aja langsung. Klik kanan, kemudian kita nest. Kita rename menjadi skill 1 biar nggak bingung nanti. Skill 1. Oke. Lalu di sini kita turunin. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita copy lagi untuk skill yang ketiga nanti. Tekan Alt, tahan, klik, lalu drag ke atas. Jadi yang sini kita nest juga. Kita namain skill 2. Jadi nanti kita tinggal mengadjust sedikit aja. Kemudian ini kita turunin. Lalu kita nest juga, klik kanan. Skill 3. Oke. Kemudian kita ke skill 2, lalu ke efek control. Tinggal kita reposisikan. Oke, lalu ke skill 3, efek control, kemudian kita reposisikan juga. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir adalah tinggal kita adjust nama-nama dan statistiknya. Oke, kita ke skill 2 dulu. Klik 2 kali di skill 2. Jadi kita adjust di sini. Oke, di sini untuk grafik yang gradasi ini kita klik, kemudian kita ke efek control, scroll ke bawah. Di keyframe akhir kita kasih misalnya dia
skillnya 90%. Oke, lalu kemudian, nah ini teman-teman, karena tadi tulisannya hitam, jadi dia nggak terlihat nih teman-teman. Kita akalin dulu, kita kasih backgroundnya dulu, kita ke new item lagi, color matte, kita kasih white. Oke, lalu kita drag ke sini. Lalu kemudian kita ganti nama dan skillnya. Oke, kita double klik di title, kemudian tinggal kita ganti aja. Oke, dan di sini 90%. Lalu kita close. Nah, jadinya sudah ganti seperti ini teman-teman. Jadi coba kita cek. Oke, di sini kita hapus dulu color matte-nya. Kemudian kita kembali ke sequence utama. Kita cek apakah crop-nya perlu kita adjust nggak. Kita cek. Oh, ternyata nggak teman-teman. Oke, jadi kita lanjut di skill yang ketiga. Double klik di skill yang ketiga. Oke, kita kasih color matte lagi. Nanti kita hapus lagi agar terlihat. Nah, di sini klik di grafik yang kedua yang warna gradasi. Lalu kemudian kita ke efek control, scroll ke bawah. Di keyframe akhir kita kasih misalnya 75%. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti title-nya, double klik di title. Tinggal kita ganti misalnya di sini After Effect. Oke, di sini kita ganti persennya juga kita ganti 75. Kalau sudah kita close. Nah, seperti ini. Lalu color matte-nya kita hapus kembali. Kemudian kita balik ke sequence yang utama. Tinggal kita cek teman-teman. Kita cek dari awal. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita fit dulu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bikin di sini nama kita dan biodata kita. Oke, kita ke file, new, legacy, title. Di sini misalnya gue buat nama gue. Fontnya sama, kita menggunakan Gotham. Lalu stylenya kita gunakan yang bold. Colornya kita ganti hitam. Oke, seperti ini. Kemudian kita reposisikan di sini. Kalau sudah kita close, lalu kita drag ke timeline. Oke, jadinya seperti ini. Lalu durasinya kita panjangin. Kemudian kita bikin biodata kita di sini. Kita ke file lagi, new, legacy, title. Untuk biodata sudah gue siapin biar nggak memakan waktu. Nanti bosen pula kalian kan. Di sini kita copy, kemudian kita Ctrl V di sini. Oke. Lalu untuk size-nya kita ganti menjadi sekitar 30. Colornya kita kasih hitam juga. Kemudian fontnya kita menggunakan Gotham juga. Kita menggunakan yang medium. Nah, seperti ini. Kita besarin menjadi 40. Nah, segini. Tinggal kita atur posisinya teman-teman. Oke, nanti teman-teman bisa rapikan gaya tulisan di sini ya teman-teman. Jadi ini sekedar contoh aja, nanti teman-teman rapikan sendiri untuk tulisan biodata teman-teman. Kalau sudah kita close, kemudian kita drag juga ke sini. Dan tinggal kita samain durasinya. Oke, di sini kita tutup dulu yang biodatanya. Kemudian kita animasikan yang nama kita. Kita ke title 2. Kemudian untuk animasinya kita barengin dengan yang statistik ini. Yang warna gradasi ini.
Di sini kita cek aja di skill 1 ataupun skill 2. Di skill 2. Kemudian kita cek di grafik. Kita ke efek control. Scroll ke bawah. Nah, kita kembali ke keyframe awal. Oke, lalu kemudian kita ke sequence utama. Nah, berarti dia posisinya di sini, teman-teman. Tinggal kita drag aja. Tinggal kita cut di sini. Kita samain juga. Oke. Di sini. Kemudian kita maju 10 frame. Kita nyalakan keyframe di posisi. Kemudian kita nyalakan juga keyframe di opacity. Kemudian kita balik ke awal. Kita turunin sedikit posisinya. Kira-kira segini. Kemudian opacity-nya kita kasih 0. Nah, jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen menyamakan pergerakan animasinya dengan yang berada di sini, tinggal teman-teman geser aja. Nah, di sini misalnya kita cek. Nah, berarti dia di sini. Tinggal teman-teman blok, kemudian teman-teman drag. Oke. Nah, kita cek lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, lalu kemudian kita kembali ke nama kita. Lalu ke efek control. Keyframe akhir kita kasih ease in. Keyframe awal kita kasih ease out. Oke, coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir adalah view data tadi. Nah, di sini kita buka. Kemudian kita duplikat aja animasinya menggunakan yang animasi nama ini. Kita klik di title 2 di yang nama ini. Kemudian kita ke efek control, klik di motion. Lalu di opacity. Klik kanan, copy. Kemudian klik di title 3, tekan Ctrl V. Oke, jadi kalau coba kita cek. Kita cek lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini sudah jadi ya teman-teman. Lalu di sini, misalnya teman-teman pengen mengelompokkan, jadi dibikin grup-grup gitu, tinggal di sini kita blok, kemudian klik kanan, nest. Misalnya di sini nama dan view. Oke. Seperti ini. Kemudian kita nest aja semua. Kita blok. Kita nest lagi. Jadi nest di dalam nest. Misalnya gue namain statistik. Klik OK. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya untuk misalnya teman-teman mau mereposisi ataupun mau meresize. Tinggal teman-teman ke efek control. Misalnya mau dikecilin. Nah, seperti ini. Misalnya di 95 lah ya mungkin. Oke, lalu mungkin posisinya mau dinaikin. Nah, seperti ini. Jadi gampang, langsung jadi. Tinggal kita cek lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Dan yang terakhir, di sini mungkin backgroundnya mau dikasih gradasi juga. Kita klik di color matte. Kemudian kita ke efek. Lalu pilih RAM seperti yang tadi. Ataupun nanti kalau teman-teman pengen menggunakan 4 warna gradasi, ada tutorialan juga di video gue sebelumnya. Tinggal kita drag ke color matte. Lalu ke efek control, scroll ke bawah. Misalnya di sini gue kasih warna sky blue. Nah, seperti ini. Ataupun nanti teman-teman bisa sesuaikan warna sesuai kesukaan teman-teman. Oke, sekian sharing-sharing gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like dan share video ini jika teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton dan see you.